Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah rahimakum. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian tentang sifat salat Nabi ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid untuk kita salat subuh berjamaah dan untuk kita duduk sama-sama talabul ilmi, mencari ilmu, yang mudah-mudahan dengan mudahnya langkah kaki kita ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita masuk kepada salat sunnah atau yang dikenal dengan salat at-tatawwu', salat sunnah. Jamaah sekalian, di samping kita melaksanakan kewajiban untuk sholat yang 5 waktu, tapi kita juga perlu menambah dengan sholat-sholat sunnah. Karena dengan sholat-sholat sunnah ini akan bisa memberikan bantuan kita nanti pada saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sholat kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya yang pertama sekali yang akan dihisab
manusia. Jadi manusia akan dihisab pada hari kiamat dari amal-amal mereka adalah tentang sholatnya. Yaqulu rabbuna limalaikatihi. Kemudian Rabb kita, kata Rasulullah SAW, Tuhan kami mengatakan kepada malaikat, wa huwa a'lam. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat? Unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. Coba lihat, perhatikan di salat hambaku ini. Apakah ia melakukannya secara sempurna aw naqasaha, atau berkurang, enggak sempurna. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Jika salatnya itu sempurna, maka orang tersebut dicatat sebagai hamba yang salatnya secara sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Dan jika dari salatnya tersebut ada yang kurang sedikit saja, qala, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, unduru hal li 'abdi min tatawwu'in. Perhatikan, lihat, apakah hambaku itu di samping dia salat yang wajib juga min tatawwu'in, dia salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika hambaku itu melakukan salat tatawwu', salat sunnah, qala, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwu'i. Sempurnakanlah untuk hambaku itu salatnya yang wajib tadi, yang ada kekurangannya itu disempurnakan dengan salat sunnah mereka. Summa tu'khadul a'malu ala dzalik. Kemudian amal-amal itu pun diambil dari salat tadi. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di sini pentingnya bagi kita untuk menambah salat kita, di samping kita melaksanakan salat wajib, tapi juga kita melaksanakan salat sunnah. Bahkan disebutkan dalam hadis, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Istiqomahlah dan lan tuhsu, ya, terus menerus di dalam melakukan kebaikan. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafazu 'alal wudu'i illa mu'min. Dan tidaklah dijaga wudu tersebut kecuali bagi mereka-mereka yang disebut mukmin. Jadi tidaklah orang mukmin itu kecuali dia senantiasa menjaga wudunya. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa salat sunnah penting bagi kita untuk kita lakukan agar ini bisa menambal salat yang wajib kita, yang bisa jadi dalam melaksanakan salat wajib itu ada yang terlupa, ada yang kurang sempurna. Mudah-mudahan dengan salat sunnah itu apa? Akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengenteng-entengkan salat sunnah. Salat sunnah ini kan gitu. Enggak dikerjain juga enggak apa-apa kan gitu. Tapi kita enggak dapat keuntungan. Ya. Nah, para ulama dari salat sunnah yang begitu banyak, ya, maka para ulama membagi salat sunnah dengan beberapa bagian. Yang pertama adalah salat sunnah al-muqayyadu bi salatil faraid. Jadi salat sunnah yang terkait dengan salat yang wajib. Jadi ada salat sunnah yang terkait dengan salat yang wajib. Seperti qobliyah, ba'diyah, itu salat sunnah yang terkait dengan salat yang wajib. Kita tidak bisa melakukan salat qobliyah subuh atau qobliyah zuhur kalau kita nggak melaksanakan salat
zuhur atau sholat apa? Subuh. Jadi ada keterkaitan dengan sholat apa? Yang wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah yang berhubungan dengan sebab. Jadi ada sholat sunnah yang berhubungan dengan sebab. Sebabnya kita berwudu, maka kita melaksanakan sholat sunnah yang namanya apa? Wudu. Sebabnya kita masuk ke masjid, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini yang berkenaan, yang berhubungan dengan sholat yang berhubungan dengan sebab. Karena adanya gerhana, baik matahari maupun bulan, maka kita disunahkan sholat gerhana, baik khusuf maupun kusuf. Sebabnya apa kita sholat? Karena ada gerhana. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah sholat sunnah yang berhubungan dengan waktu. Karena masuk Idul Fitri atau Idul Adha, maka kita disunahkan sholat sunat Idaini, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan apa? Waktu. Kita nggak bisa sholat sunnah Idul Fitri sekarang. Sholat sunnah Idul Fitrinya pagi-pagi nih, ntar jam 7. Kenapa? Orang bukan waktunya. Karena waktu duha, maka ada sholat sunnah apa? Duha. Karena malam, maka ada yang dikenal dengan apa? Sholat sunnah qiyamul lail, sholatul lail. Itu hubungannya dengan apa? Waktu. Itu yang keberapa? Sholat sunnah yang ketiga. Ada sholat sunnah yang tidak berhubungan dengan baik wajib, baik sebab maupun dengan waktu. Itu yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah apa? Mutlak. Kapan dilakukannya? Kapan saja. Kecuali waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Seperti kita lakukan habis subuh atau habis asar dengan niat kita sholat sunnah apa? Mutlak, maka nggak boleh. Kenapa? Karena itu waktu-waktu yang diharamkan. Ketika kita menunggu Jumat, lakukan. Kenapa? Karena itu namanya sholat sunnah mutlak, kapan saja. Habis baca Quran, kita mau apa? Sholat Jumat nih. Kalau orang-orang dulu, para sahabat itu kalau pergi Jumat itu dari mulai apa? Pagi-pagi, habis sholat subuh tuh mereka udah apa? Udah menuju ke masjid untuk melaksanakan apa? Sholat Jumat. Sampai di masjid, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak baca selawat, kemudian memperbanyak baca Al-Quran, kemudian juga memperbanyak sholat-sholat sunnah yang dikenal dengan apa? Sholat sunnah mutlak. Masih belum waktu juga, sholat lagi kadang-kadang. Belum waktu juga, masih sholat lagi. Gitu. Itu para sahabat. Kalau kita sholat Jumatnya datangnya kapan gitu? Kalau belum dengar azan, belum pada datang. Gitu. Padahal para sahabat apa? Pagi-pagi udah apa? Udah jalan. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ada 4 macam sholat sunnah dengan berbagai macam yang disebutkan dalam apa? Sholat sunnah tadi. Nah oleh karena itulah dari masing-masing sholat sunnah itu memiliki keutamaan masing-masing. Jadi dari sholat sunnah tadi apa? Memiliki keutamaan masing-masing. Yeah. Salah satunya adalah sholat sunnah fajar. Apa itu yang disebut dengan sholat sunnah fajar? Kadang kita sebut sholat sunnah fajar, kadang juga disebut sholat sunnah qobliyah subuh. Disebut qobliyah subuh karena dilakukan sebelum sholat subuh. Disebut dengan sholat sunnah fajar karena dilakukan setelah terbit fajar shodiq. Habis azan subuh, kan itu terbit fajar shodiq. Kemudian dilakukan apa? Sholat sunnah fajar 2 rakaat.
Sebetulnya sholat sunnah fajar kata para ulama dengan sholat qobliyah subuh itu dia juga. Cuman istilahnya lain aja. Niatnya gimana Ustaz? Boleh kita lihat apa? Sholat sunnah fajar. Karena memang itu apa? Sholat sunnah fajar sebutkan oleh apa? Rasulullah SAW. Dan itu yang berkaitan dengan sholat wajib. Yaitu berkaitan dengan sholat wajib. Kenapa? Karena kita mau melaksanakan apa? Sholat subuh. Gitu. Apa keutamaannya? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi raq'ataini qabla salatil fajri. Jadi Rasulullah SAW di dalam melaksanakan apa? 2 rakaat sebelum salat fajar, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW mengatakan huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih aku sukai daripada dunia seisi-isinya. Artinya ada dunia, hartanya begitu luar biasa, harta dunia nih, ame isi-isinya, maka itu lebih aku sukai untuk melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Bahkan disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Jadi 2 rakaat apa? Salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Maksudnya apa? Kalau salat sunnah fajar ditimbang pahalanya dengan dunia dan isi-isinya, maka lebih berat pahala sholat apa? Fajar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan jangan sampai la tatruku raq'atal fajri. Jangan sampai kita meninggalkan sholat sunnah fajar. Jadi jangan sampai apa? Kita melaksanakan apa? Sholat sunnah fajar walaupun dia sunnah. Kenapa? Karena dia memiliki keutamaan sholat sunnah dibandingkan dengan yang lainnya. Maka dalam riwayat Ahmad dan Imam Muslim disebutkan, ma ra'aituhu ila syai'in minal khairi asra'u minhu ila raq'ataini qabla al-fajri. Tidaklah aku melihat, kata Aisyah, kepada Rasulullah sesuatu yang lebih baik yang dilakukannya itu yang cepat sekali. Artinya cepat apa? Bersegera melakukannya, kecuali 2 rakaat sebelum salat subuh. Maka dari sini kita jangan sampai meninggalkan apa? Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lakukan. Namun bagaimana cara melakukan salat sunnah fajar? Disebutkan dalam apa? Pendapat para ulama al-ma'ruf min hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukhaffiful qira'ata fi raq'atil fajri. Diketahui dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi melakukan 2 rakaat fajar itu yukhaffiful qira'ah. Ringan bacaannya, enggak panjang-panjang. Yang dikenal dengan apa? Raq'atain khafifatain. Jadi 2 rakaat yang sangat ringan, enggak lama, ya. Sehingga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah oleh Hafsah radhiyallahu anha, kata Hafsah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raq'atil fajri qabla subhi fi baiti yukhaffifuha jiddan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hafsah, ya, melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh di rumahku. Jadi dilakukannya di mana? Di rumah, bukan di masjid, ya. Dan dilakukannya yukhaffifuhuma jiddan, sangat ringan sekali, enggak lama. Jadi apa? Sangat ringan sekali. Bahkan disebutkan lagi dalam hadis, karena qiyamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raq'ataini qabla salatil fajri qadra ma yaqra'u Fatihatal kitab.
Jadi Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh, itu sekedar apa yang dia baca suratul Fatihah. Sehingga para ulama mengatakan maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah pada saat dia melaksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, itu bacaan suratnya habis baca Fatihah itu nggak panjang-panjang. Yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu ringan. Ya. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atail fajri, beliau membaca pada 2 rakaat salat sunnah fajar, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Membaca apa? Qul huwallahu ahad. Dan itu disebutkan dibacanya setelah membaca Fatihah. Ya. Dan itu dilakukan apa? Artinya sangat ringan. Enggak baca yang lainnya. Ya. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan kata Nabi, ni'mas suratani huma. Sebaik-baik surat itu 2. Pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maka ketika di dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Jabir, anna rajulan qama faraka'a raka'atil fajri. Ada seseorang sahabat, dia berdiri, kemudian apa? Dia melaksanakan 2 rakaat salat fajar, kemudian faqara'a fil ula, kemudian dia membaca pada rakaat pertama setelah membaca Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian hatta in qaddat as-surah, sampai dia membacanya pas selesai, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, hadza abdun arafa rabbahu. Ini hamba, dia kenal Tuhannya. Ya, dengan dia membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun, maka hamba ini apa? Kenal Tuhannya. Wa qara'a fil akhirah, kemudian dia membaca apa? Rasulullah si orang tadi, sahabat tadi, pada rakaat yang akhir, yaitu rakaat kedua di apa? Di dalam salat sunnah fajar, dia membaca habis Fatihah Qul huwallahu ahad sampai selesai, maka kata Nabi SAW, hadza abdun amana bi rabbih. Ini hamba nih adalah orang yang betul-betul beriman kepada Robnya, kepada Tuhannya. Jadi artinya apa? Keutamaan membaca Al-Fatihah, keutamaan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam sholat sunnah fajar itu memiliki keutamaan. Sehingga orang yang membaca Al-Kafirun di rakaat pertama berarti orang tersebut mengenal Tuhannya. Mengenal apa? Tuhannya. Ketika dia membaca di rakaat yang kedua Al-Ikhlas, berarti orang tersebut betul-betul beriman kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kata Thalhah, salah seorang sahabat Nabi, fa ana uhibbu an aqra'a bihataini surataini fi hataini rak'ataini. Dan saya suka untuk membaca 2 surat ini di 2 rakaat di salat sunnah fajar, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Makanya ketika kita salat sunnah fajar baca aja yang enteng-enteng. Pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas, mengambil sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Namun memang ada lagi dalam beberapa riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah membaca di dalam 2 rakaat salat sunnah fajar. Rakaat pertamanya Rasulullah membaca habis membaca Fatihah, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Itu dibaca di rakaat pertama. Tapi ini jarang. Jarang itu bukan apa karena nggak hafal, apa memang apa nggak tahu gitu ya. Tapi ini boleh dibaca ini karena dalam hadis lain juga apa disebutkan Rasulullah SAW membaca ini satu ayat itu. Kemudian di rakaat pertama beliau membaca Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini rakaat kedua. Boleh kita baca ini. Di samping kita membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Artinya boleh kita amalkan sekali-sekali dengan bacaan surat ini. Jadi itulah apa? Salah satu keutamaan dari sholat sunnah fajar dengan dengan melakukannya secara apa? Khafifatain, ringan. Ringan itu apa? Nggak lama-lama dirinya gitu. Karena hanya sekedar membaca Al-Kafirun di rakaat pertama setelah Fatihah dan Al-Ikhlas setelah membaca Fatihah di rakaat yang kedua. Ad-du'a ba'dal faragh. Disunahkan berdoa setelah selesai kita sholat sunnah fajar. Berdoa. Kenapa? Karena itu masih dalam kondisi habis azan dan sebelum iqamah. Ya, jadi habis azan dan sebelum iqamah. Kenapa? Karena disebutkan bainal azan wal iqamah ada di situ ad-du'aul mustajab. Antara azan dan iqamah di situ ada waktu yang ijabah. Waktu yang dimana ketika seorang hamba dia berdoa maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan karena itu waktu ijabah. Waktu diperkenankannya ijabah. Waktu mustajab kalau bahasa kita. Waktu di mana ketika seorang hamba dia berdoa maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, akan diperkenankan doanya. Nah, sehingga selesai sholat sunnah fajar 2 rakaat maka diperintahkan disunahkan untuk berdoa. Sebagaimana An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan Al-Adhkar menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qariban minhu rak'ataini khafifataini. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan salat 2 rakaat yaitu salat sunnah khafifatain, salat sunnah fajar. Jadi rak'ataini khafifatain. Kemudian selesai itu maka Rasulullah membaca doa. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin nabi a'udzubika minan nar. Jadi doanya, ya Allah yang merupakan rabba Jibril, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil dan Tuhannya Mikail dan Tuhannya Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepadamu ya Allah minan nar, dari api neraka. Jadi permintaannya permintaan tentang akhirat agar dapat perlindungan dari api neraka. Dan dalam hadis lain juga disebutkan dari riwayat Anas, man qala subihata yaumil jum'ah qabla salatil ghadati, barang siapa yang membaca di pagi-pagi hari
yaitu di hari Jumat sebelum dia melaksanakan sholat subuh. Jadi sebelum dia melaksanakan sholat subuh di pagi hari Jumat, dia mengatakan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrat. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah kecuali Dia Allah, al hayyul qayyum, yang maha hidup, yang berdiri sendiri, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya salasa marrat, 3 kali. Ghafarallahu ta'ala dzunubahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya, walau kanat mithla zabadil bahar, walaupun dosanya itu sebanyak seperti buih di lautan yang begitu banyak. Dengan dia membaca ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni. Jadi disunahkan untuk apa? Berdoa. Jadi kalau habis sholat sunnah fajar tuh langsung aja berdoa, angkat tangan. Doa yang paling utama adalah sholat, doa tentang kebahagiaan akhirat dulu. Jangan langsung minta duit. Ya Allah, jangan sampai obyekan saya gagalnya. Boleh itu, boleh. Tapi minta juga kebaikan akhirat. Agar kita dilindungi dari api neraka. Agar kita diselamatkan dari api neraka. Dan juga minta kebahagiaan dunia setelah itu. Jadi akhirat dulu dahulukan baru dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau orang-orang kafir, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah. Langsung dia minta kebaikan dia di dunia. Ya Allah, Rabbana atina, berilah kepada kami fid dunya, di dalam negeri dunia ini hasanah, kebaikan. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan orang yang seperti ini tidaklah baginya ada bagian di akhirat. Ada bagian kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Karena mintanya cuma dunia doang. Dalam berdoa itu mintanya tentang dunia doang. Maka kita minta juga akhirat. Sedangkan orang-orang mukmin disebutkan oleh Allah SWT, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu orang mukmin. 2 dia minta. Dan di antara mereka manusia ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berilah kepada kami kehidupan yang baik di dunia. Kemudian dia minta, dan berilah kami kebaikan yang baik di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Jadi kalau orang mukmin itu mintanya 2, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tapi kalau orang kafir enggak, cuma dunia aja minta. Sehingga kata Allah SWT, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang seperti ini tidak ada bagian kebaikan nanti di akhirat. Kenapa? Karena cuma minta dunia doang. Nah, artinya boleh kita minta dunia. Tapi jangan lupa kita juga minta kebaikan akhirat. Kemudian jemaah sekalian, disunahkan juga disebutkan dalam hadis al-ittija'u ba'daha. Berbaring. Ya, ini. Habis berbaring. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, idza raka'a raka'atal fajri ittaja'a ala shiqqihil aiman. Rasulullah SAW apabila beliau melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, sholat subuh, sholat sunnah subuh ya, ittaja'a ala shiqqihil aiman. Beliau berbaring di lambung yang kanan, begini. Kayak orang tidur menghadap bukan celentang, tapi miring begini. Habis sholat sunnah sholat sunnah fajar. Kenapa? Karena disebutkan, dan ini adalah fa in kunta naimatan ittaja'a wa in kunta mustaiqidan. Jadi disunahkan berbaring. Disebutkan oleh berbaring itu di atas lambung yang kanan.
Namun di sini wa qad ikhtalafa fi hukmihi ikhtilafan katsiran. Jadi para ulama berselisih pendapat tentang hukum berbaring habis salat sunnah fajar dengan beberapa ikhtilaf yang begitu banyak. Yang zahir annahu mustahabun fi haqqi man shallas sunnata fi baitihi duna man shallaha fil masjid. Yang jelas dari hadis tadi bahwa sesungguhnya berbaring setelah selesai salat sunnah 2 rakaat fajar itu disunahkan bagi mereka yang melaksanakan salat sunnah di rumahnya. Duna man shallaha fil masjid. Bukan orang yang sholatnya di masjid. Karena kalau habis sholat sunnah di masjid, mereka pada berbaring semua. Ini kalau orang habis sholat apa? Pada tidur enggak? Ya, tapi apa? Di rumah. Kenapa disebutkan di sini? Ya, disebutkan oleh apa? Para ulama. Kenapa disunahkan? Karena orang ini terbiasa untuk bangun malam, tahajud, sehingga ketika habis sholat subuh, habis azan, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat fajar, maka dia ingin meluruskan otot-otot dia, ya. Kalau bahasa kita apa? Tulang-tulang dia dengan dia mulai berbaring. Dan itu juga bukan tidur, cuman lempengin badan aja kalau bahasa kita apa? Lempengin badan. Kalau tidur ntar apa? Sholat sunnah dia dikerjain, sholat subuh apa? Ditinggalin itu. Ini bukan maksudnya apa? Hanya mengambil apa? Kesunahan untuk apa? Pertama, merilekskan badan. Jadi merilekskan apa? Badan. Itu hikmahnya. Yang kedua, dan itu pun disunahkan bagi orang yang man shallas sunnata fi baitihi duna man shallaha fil masjid. Ini kata para ulama. Dilakukan bagi orang yang sholat sunnahnya di rumahnya, bukan sholat sunnah apa? Di masjid. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis syarah kitab apa? Sahih Bukhari namanya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Fatah apa? Fathul di dalam apa? Fathul syarahnya jadi apa? Syarahnya dari Sahih Bukhari. Ya. Maka beliau mengatakan, namanya Al-Hafidz apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis syarah Sahih Bukhari. Wa dhahaba ba'dus salaf, kata dia. Sebagian pendapat ulama-ulama salaf, ya ulama di kalangan para sahabat, kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, disunahkan fil baiti, orang yang melaksanakan sholat sunnah di rumah, bukan di masjid. Ya. Kalau di masjid nggak disunahkan apa? Ittoja'ah. Kenapa? Karena kalau di masjid disunahkan juga, banyak orang yang pada rebah-rebahan habis sholat sunnah gitu. Sholat sunnah apa aja? Ini kok pada rebah-rebahan ini? Iya Ustaz mengambil sunnah gitu kan gitu. Padahal apa? Para ulama menjelaskan bukan di masjid tapi apa? Di rumah. Karena mereka habis sholat sunnah apa? Habis sholat qiyamul lail, ya, sholatul lail, dia tidak nyingkir-nyingkir dari tempatnya. Dia nunggu subuh kayak itu. Dia nunggu subuh. Habis sholat subuh dia sholat sunnah apa? 2 rakaat fajar, sehingga apa? Ada keletihan dalam apa? Tubuhnya, maka dilempengin dulu badannya, biar badannya rileks. Gitu. Maka itu apa? Namanya apa? Al-ittija' ba'da sholatil fajar. Jadi berbaring setelah sholat sunnah fajar 2 rakaat. Jadi apa? Dan itu juga berbaringnya ala syakil aiman. Berbaring kanan, bukan centang begini. Jadi apa? Miring dikit gitu. Kayak orang tidur tapi apa? Miring. Kan memang kita disunahkan kalau tidur apa? Miring ke kanan gitu ya. Itu yang pertama. Maka disebutkan lagi dalam para ulama bahwa memang itu dilakukan apa? Di rumah. Ya. Sebagaimana dinukil di dalam apa? Hadis Rasulullah SAW, di mana disebutkan annahu fa'alahu fil bait, bahwa dilakukannya apa? Di rumah, bukan di masjid. Wallahu alam. Kemudian bagaimana bagi orang yang terbiasa melakukan sholat sunnah fajar, ternyata ketinggalan pas sampai di masjid
Atau di rumah, orang udah komat nih. Berarti dia buru-buru apa? Ke masjid. Di rumah dia nggak sempat untuk melaksanakan salat sunnah fajar. Di masjid juga begitu. Kenapa? Orang sudah mulai salat berjamaah atau udah komah gitu. Maka para ulama ada kodoknya, boleh dikodokin gitu. Tapi itu bagi orang yang terbiasa. Kenapa? Saking pentingnya salat sunnah fajar 2 rakaat. Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yusalli raka'atil fajri hatta tatlu'a asy-syamsu fal yusalliha." Barang siapa yang belum melaksanakan salat 2 rakaat fajar sampai terbenam matahari, maka hendaklah dia salat. Jadi hendaklah dia salat. Artinya apa? Boleh salat, padahal kan salatnya setelah subuh. Kenapa? Karena dia ketinggalan tadi. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan Qais bin Umar annahu kharaja ila subhi fawajadan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi subhi. Bahwasanya Qais bin Umar keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat subuh dan dia melihat Nabi SAW melaksanakan salat subuh di masjid. Walam yakun raka'atil fajr. Dan dia tidak melaksanakan 2 rakaat fajar. Kenapa? Karena Rasulullah lagi salat subuh. Maka diikutin salat subuh Rasulullah. Fa shalla ma'an Nabi, maka dia pun salat bersama Nabi, salat salat subuh. Tsumma qama hina faragha minas subhi. Kemudian ketika selesai salat subuh, faraka raka'atil fajri, maka dia pun melaksanakan salat 2 rakaat fajar. Ini sebut pamarra bihin Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun lewat. Ma hadhihi shalah? Apa ini salat? Maka Rasulullah mengabarkan bahwa ini adalah salat sunnah fajar. Kenapa? Karena tadi tidak sempat untuk melakukan salat sunnah fajar, dan itu dibolehkan. Dan itu dibolehkan. Dan dalam hadis lain dari Nabi SAW, dari riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain, kata Nabi, adalah Nabi, kata Imran bin Husain, adalah Nabi dalam sebuah perjalanan peperangan, beliau ketiduran bersama para sahabat. Jadi Nabi dalam sebuah perjalanan peperangan, beliau ketiduran dengan para sahabat dari sholat subuh. Kalau bahasa kita kesiangan. Kalau bahasa kita kesiangan. Tapi ini cuma sekali. Kalau kita berkali-kali, lain lagi. Kalau Rasulullah cuman sekali. Sebagai contoh nanti syariat. Tapi kalau kita bukan sekali-sekali, tapi berkali-kali. Nah, bedanya di situ ya. Nah, ketika ketiduran dari salat fajar subuh, fastaiqadhu biharri syamsi. Kemudian Rasulullah SAW dengan para sahabat bangun, ya. Ketika matahari udah mendelik, atau mendelik gak? Kayak mata ini. Ketika matahari udah nyolot, udah sinarnya keluar. Fartafa'u qalilan. Kemudian matahari pun naik ke atas. Akhirnya ketika melihat itu, amara muadzinan. Rasulullah menyuruh muadzin untuk adzan. Jadi walaupun udah matahari nyolot, mencolot, udah mendelik keluar mata sinar, Rasulullah tetap menyuruh orang untuk adzan. Di perjalanan nih, karena kesiangan. Kemudian fasalla raka'ataini qabla al-fajri. Maka beliau melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, sholat sunnah fajar. Padahal matahari udah mendelik. Kemudian setelah itu sholat sunnah, kemudian setelah itu sholat subuh. Jadi artinya walaupun kesiangan kita, ya udah jam 6 matahari, jangan langsung sholat subuh. Tetap kita disunahkan sholat sholat sunnah fajar, saking sunnahnya ini. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kayaknya udah matahari udah mencolok juga nih. Udah suruh belum ya? Oh belum, dikit lagi. Nah dari sini maka kita tetap laksanakan. Kalau kita lagi kesiangan, ya udah jam 7 nih, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Habis itu kita melaksanakan sholat subuh. Jadi jangan langsung sholat subuhnya, sholat sunnah.
Tapi kan Ustaz kesiangan. Iya, Rasulullah pernah melakukannya. Jadi ini menjadi syariat kan itu. Bahkan Rasulullah memerintahkan muadzin untuk azan juga tetap disunahkan azan gitu. Tapi kalau kita sekarang azannya jam 7, kok jam 7 udah azan? Untuk tawan kesiangan ya orang kan itu. Kalau ini kan karena kesiangannya beramai-ramai. Tidak beramai-ramai. Karena habis perang, capek di jalanan, pas apa? Pada perang, capek di jalanan, bangun-bangun, wah matahari udah apa? Bersinar nih, udah mencolok nih. Ya udah. Kata Rasulullah, azan deh. Nah, adanya di situ-situ juga. Qomat apa? Salat sunnah apa? 2 rakaat. Habis itu iqamah. Baru salat subuh gitu. Nah, kalau kita kesiangannya sendiri, kita azan di masjid, orang ngapain baru ngendosin apa? Gini hari baru azan kan gitu. Nah, ini bedanya gitu. Jadi kalau sendiri udah nggak usah di rumah aja deh. Lagian kalau di masjid juga malu kali ya. Nah, orang salat apaan gini hari nih kan gitu. Orang-orang udah pada bubar dia baru datang gitu. Jamaah sekalian. Dan memang disebutkan salat sunnah 2 rakaat fajar itu ya. Kalau kita apa? Umpamanya imam udah apa? Salat subuh nih. Kita ngikut. Lalu kita salat sunnahnya jangan di masjid. Tetap di rumah disunahkan. Ya, tetap di rumah. Kenapa? Karena di masjid juga akan jadi fitnah lagi nanti. Nah, orang kok habis salat subuh salat sunnah. Kan nggak boleh kan gitu. Maka di rumah yang terbaik. Kenapa? Karena itu termasuk bagian dari apa? Salat sunnah yang kata Rasulullah, Abdulus sholawat, as-sholawatu fil baiti illal maktubah. Sebaik-baik atau seutama-utama salat sunnah itu sebaik-baik apa? Salat itu di rumah kecuali salat yang wajib. Jangan dibalik. Kecuali salat yang wajib maka disunahkan di apa? Di masjid. Ya. Jadi dari Johir hadis ya, annaha taqda qabla tulu'i syamsi. Jadi Rasulullah apa? Tetap melaksanakan salat sunnah 2 rakaat fajar baik matahari belum kelihatan, belum terbit atau matahari apa? Sesudah terbit. Yeah. Atau waktunya yang luput, apakah jam 6, jam 7 tetap disunahkan. Kenapa? Karena itu sangat sunnah. Gitu. Jadi ada qada salat sunnah apa? 2 rakaat fajar dalam rangka untuk merutinitaskan. Tapi ini bagi yang sudah rutin melakukannya. Kalau yang nggak rutin, gompal-gompal, lain lagi ya udah nggak apa adanya deh kan gitu. Ini yang rutin, yang memang dia apa? Mau konsisten untuk melakukannya agar dia bisa mendapatkan rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Wallahu alam bissawab. Ini saja, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dah sampai akhir hayat kita. Kenapa? Karena ini penting menjadi bagian dari bekal kita untuk akhirat, yaitu salat sunnah 2 rakaat fajar. Dan ini termasuk bagian dari salat sunnah yang al-muqayyad, yang berkaitan dengan salat yang wajib. Jadi ini kita baru satu nih, salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib, dan itu pun baru salat fajar. Ini masih banyak runtutannya. Karena kita hanya tahu apa? Salat sunnah ini nanti akan disebutkan apa-apa saja, dan kita harus tahu juga keutamaannya agar kita semangat untuk melakukannya. Kenapa? Karena ternyata punya keutamaan salat sunnah tersebut. Ini saja kita tutup dengan kafaratul majlis. Ya, dan ini mungkin akhir dari kajian kita sebelum Ramadan, tapi bukan berarti akhir benar-benar apa? Ditutup, susah nyari gemboknya. Nanti insya Allah di Sawal kali ya, pada Sawal kita buka lagi, kita cari gemboknya kapan gitu, agar bisa terbuka. Jangan sampai gemboknya nggak ketemu, akhirnya apa? Susah dibukanya nih apa? Kajian. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.